Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya akan membahas masalah kesempurnaan Islam sebagaimana telah dibicarakan oleh banyak orang bahwa Islam itu sudah sempurna, dan banyak ustadz-ustadz yang membahas tentang kesempurnaan Islam secara syariat. Namun di sini saya akan membahas kesempurnaan Islam secara syariat dan hakikat, karena kesempurnaan Islam itu meliputi syariat dan hakikat. Jadi kalau dibahasnya hanya lewat syariat saja, maka itu belum sempurna. Jadi kalau kita mau membahas masalah kesempurnaan Islam, itu ada dua hal utama yang harus kita kuasai. Yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Kalau dua hal ini sudah kita kuasai, sudah kita sempurnakan pemahamannya, maka akan ada tahap berikutnya untuk mengkupas hingga betul-betul kesempurnaan Islam itu terasa. Jadi kalau secara syariat, dalilnya sangat jelas, yaitu ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Pada saat Rasulullah pulang dari Haji Wada setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah menerima wahyu. Bisa dikatakan ini wahyu yang pamungkas, yang berbunyi bahwa telah kusempurnakan agamaku untukmu, dan aku telah sempurnakan kenikmatanku kepadamu, serta aku telah ridho Islam menjadi agama bagimu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Islam sudah sempurna. Jadi secara ilmu syariat, dengan ayat ini para umat Islam harus meyakini bahwa Islam sudah sempurna, dan peristiwa turunnya ayat ini juga menandakan bahwa dakwah Rasulullah selesai, artinya memang sudah sempurna. Tetapi kalau kita mau kupas lebih dalam lagi secara syariat dan hakikat, maka kesempurnaan Islam itu tidak hanya di tataran syariat, tataran yang dibicarakan, tetapi harus masuk lebih dalam lagi, yaitu tingkatan hakikat. Maka ada dua hal besar di dalam Islam ini, yaitu rambu-rambu atau acuan seorang muslim untuk mencapai kesempurnaan Islamnya. Yang pertama adalah rukun Islam yang meliputi dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi untuk mencapai kesempurnaan Islamnya, itu harus menyempurnakan rukun-rukunnya dari awal. Syahadat yang sempurna bagaimana? Sholat yang sempurna seperti apa? Zakat yang sempurna seperti apa? Puasa yang sempurna seperti apa? Sampai haji yang sempurna seperti apa? Nah, ini rukun-rukun yang ada dalam rukun Islam ini harus disempurnakan secara syariat dan hakikat. Saya ambil contoh, syahadat itu kan pondasinya agama. Kalau hanya diucapkan saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu belum sempurna. Itu baru sebagian pengakuan tauhid. Karena sempurnanya syahadat itu meliputi beberapa hal. Selain diikrarkan, juga harus dibenarkan dengan hati dan harus disaksikan. Nah, ini salah satu pondasi agama, rukun Islam. Kalau syahadatnya sudah sempurna, maka diyakini untuk
sholatnya sebagai rukun Islam kedua bisa sempurna. Begitu juga rukun-rukun yang lain. Ini dari sisi syariat. Kemudian yang kedua ini rukun iman. Rukun iman ini adalah hakikat. Iman kepada Allah. Artinya Allah maha gaib, tapi harus kita yakini. Nah, bagaimana cara meyakini gaibnya Allah itu? Bagaimana sempurnanya? Nah, tentunya harus dipelajari di dalam ajaran hakikat. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini juga gaib. Iman kepada kitab-kitab Allah, gaib. Rasul-rasul Allah gaib. Sekarang sudah tidak ada lahiriahnya. Kemudian kitab Allah juga gaib. Ilmunya Allah itu gaib. Qadar dan kadar dan hari kiamat itu gaib semua. Nah, yang gaib-gaib ini harus kita kuasai, kita pahami dengan cara ilmu hakikat. Maka kalau sudah sempurna syariatnya dan sempurna hakikatnya, maka dia akan masuk kategori Islam yang sempurna. Tetapi tidak semudah itu, tidak semudah kita bicara yang ada di dalam syariat untuk mencapai sempurna itu. Untuk mencapai dua hal ini, syariat dan hakikat menjadi sempurna, itu kita harus menguasai 4 tingkatan ilmu Islam. Nah, ilmu Islam ini ada 4 tingkatan. Yang pertama syariat. Jadi syariat itu menjabarkan segala sesuatu yang nyata, segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, hal-hal yang syariat. Nah, kalau secara syariat kita sudah sempurna mengamalkan Islamnya, maka sempurnalah Islam seseorang menurut ilmu syariat. Kemudian yang kedua, tarekat. Tarekat ini adalah alat atau jalan untuk menembus dari syariat menuju hakikat. Jadi seseorang dapat menguasai ilmu hakikat manakala dia bertorekat, dia melewati jalan dari syariat mengantarkan hakikat. Nah, kalau syariatnya dan hakikatnya sudah berjalan, sudah mengamalkannya dengan sempurna sesuai dengan tuntunan syariat dan tuntunan hakikat, maka seseorang bisa dikatakan sempurna dalam keislamannya. Tetapi untuk mencapai hakikat yang sempurna dari tatanan syariat, torekat, hakikat, ini puncaknya adalah di makrifat atau mengenal. Jadi hakikat itu, kalau saya definisikan apa itu hakikat Islam, maka hakikat Islam itu adalah intisari atau makna yang terkandung di dalam syariat Islam. Jadi apa yang ada di dalam syariat itu ada luarnya, kulitnya, sedangkan isinya berada di dalam hakikat. Kemudian antara syariat dan hakikat akan menjadi sesuatu yang dikatakan penyempurna manakala sampai kepada makrifat. Makrifat itu mengenal apa di dalam ajaran torekat ini? Mengenal secara luas, baik zahir maupun batin. Nah, untuk menembus kesempurnaan syariat dan hakikat, itu adalah makrifat yang betul-betul pengamalnya itu sudah menguasai. Jadi makrifat itu adalah mengenal rasa. Jadi rasa yang dimaksud adalah di dalam syariat itu kan ada hakikat. Di dalam hakikat
ada rasa. Di dalam rasa ada rahasia. Nah, jadi sempurnanya Islam di samping syariat dan hakikatnya dikuasai, juga dia kenal betul, merasakan betul apa yang terkandung di dalam syariat maupun hakikat. Jadi di dalam kita mengenal Allah, di dalam rasa yang ada di dalam diri kita, di dalam rasa itu ada rahasia, maka rahasia itulah tempat pertemuan antara makhluk dan kholiknya. Manakala seorang makhluk, seorang hamba berkasih sayang dengan sang Khalik, maka dia menyatu antara zat sang Khalik dengan zat sang hamba, maka menyatulah dia. Kalau ajaran Jawa sering disebut manunggaling kawula Gusti, artinya antara hambanya dan kholiknya, antara yang diciptakan dan yang menciptakan bertemu, bersatu. Itulah kesempurnaan secara hakikat. Jadi kesempurnaan di dalam Islam ini sangat-sangat luas. Bahkan diumpamakan ilmu Islam ini kalau dituliskan langit dan bumi ini sebagai penanya, air laut sebagai tintanya, itu tidak cukup untuk menulis ilmu Allah. Ilmu Allah yang maha sempurna. Maka kebatasan kita, terbatasnya manusia, akal pikiran manusia tidak bisa mengejawantahkan tentang kesempurnaan Allah atau kesempurnaan Islam. Yang dapat mengejawantahkan kesempurnaan Islam yaitu rasa antara sang hamba bertemu dengan sang Khalik. Maka disitulah letak kesempurnaan seseorang berjalan menuju Tuhannya. Jadi kesempurnaan itu bukan hanya secara syariat, tetapi secara hakikat, makrifat yang adanya di dalam rasa yang rahasia, yang tahu hanya hambanya dan Tuhannya. Jadi itu gambaran yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Dan kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena ini sifatnya kajian makrifat, maka penjabarannya pun disesuaikan dengan apa-apa yang sepantasnya, yang bisa dipahami dengan akal pikiran kita. Sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal pikiran kita sebaiknya tidak perlu dipertanyakan, tapi diamalkan supaya tembus, supaya mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.